Module 9 Schooling and Learning. Unit 1 Why schooling is important for children. Perhatikan kalimat berikut ini. It is a fundamental requirement for democracy. Cuma ada sedikit masalah di sini, kata it. Itu artinya apa? Kata it adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata yang telah disebut terdahulu. Mari kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia berikut ini. Aji dan Ami adalah kakak beradik. Mereka senang menonton acara televisi. Acara kesenangan mereka adalah program kehidupan binatang di alam liar. Dari paragraf ini kita menemukan kata mereka yang digunakan untuk menggantikan frase Aji dan Ami. Kata ganti ini digunakan untuk menghindarkan pengulangan kata yang sama. Dapat dibayangkan kalau frase Aji dan Ami tidak digantikan dengan mereka. Kalimat-kalimatnya jadi tidak bagus, bukan? Begitu pula yang terjadi dengan kata it. Lalu kata it ini menggantikan kata apa? Kita lihat lagi paragraf itu. Education impacts on human development dan economic growth. It is a fundamental requirement for democracy. Sekarang jelas bahwa kata it itu menggantikan kata education. We have discussed the importance of schooling, so intrinsically we know what will happen if children do not go to school. Kita sudah membahas pentingnya sekolah, jadi sebenarnya kita juga tahu apa yang akan terjadi jika anak-anak tidak sekolah. Dalam bahasa Inggris ada juga yang disebut dengan if clause atau conditional tense, yaitu suatu kalimat yang menginformasikan kejadian atau keadaan yang bisa atau mungkin terjadi pada masa yang akan datang jika sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan. Conditional tense ini ada 3 tipe. Untuk sekarang ini saya akan menjelaskan conditional tense tipe 1. Conditional tense tipe 1 adalah kalimat untuk mengungkapkan kemungkinan dan bisa terjadi pada masa yang akan datang. Kalimat pengandaian conditional tense selalu terdiri dari 2 bagian. If clause yang merupakan induk kalimat dan sub clause yang merupakan anak kalimat. Berikut ini contoh conditional tense tipe 1. Conditional tense tipe 2 adalah kalimat pengandaian untuk menyatakan situasi sekarang tetapi tidak terjadi. Berikut ini adalah contoh kalimat dari conditional tense tipe 2. Conditional tense tipe 3 adalah kalimat pengandaian untuk mengungkapkan keadaan di masa lalu seandainya terjadi tapi tidak terjadi. Berikut ini contoh kalimat dari conditional tense tipe 3. Unit 2 The necessity of compulsory education. Perhatikan kalimat berikut ini. School children are even allowed to attend school without wearing their uniform as previously required. Kalimat berikut
adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja pasif ditandai dengan awalan di, seperti dibuat, dilihat, dibaca, dimakan, dipukul. Dalam bahasa Inggris, kata kerja pasif ditandai dengan struktur kata kerja sebagai berikut. Di dalam bahasa Inggris, setiap kata kerja mengalami perubahan untuk menyatakan kapan kejadian yang disebutkan oleh kata kerja itu terjadi. Perubahan kata kerja itu ada yang teratur atau disebut regular verbs dan ada pula yang tidak teratur atau irregular verb. Regular verb ditandai dengan perubahan dengan tambahan akhiran ed pada kata kerja bentuk kedua dan ketiganya. Untuk irregular verb, perubahan kata kerjanya tidak beraturan atau tidak berpola. Berikut ini contoh-contoh kalimat regular verb dan kalimat irregular verb. Unit 3. Learning what and how, context and discussion. Agar kita mudah memahami bacaan, kita harus tahu bagaimana kalimat itu dalam pola subjek plus kata kerja plus pelengkap. Ada yang harus Anda ketahui tentang bahasa Inggris ini dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, setiap kalimat itu harus memiliki kata kerja, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak mutlak harus ada. Perhatikan contoh berikut ini dan bandingkanlah contoh berikut ini. Kita melihat bahwa kalimat bahasa Inggris selalu memiliki kata kerja, sedangkan kalimat bahasa Indonesia tidak selalu harus ada kata kerja seperti contoh tadi. Berikut ini contoh lain dari pembagian kalimat atau pembandingan kalimat. Dalam modul ini, kita telah belajar cukup banyak hal tentang pendidikan. Pada bagian pertama, kita belajar pentingnya sekolah bagi anak-anak melalui bacaan tentang pendidikan. Pada bagian ini, kita belajar hubungan pendidikan dengan perkembangan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta masalah-masalah kehidupan lainnya. Di sini kita belajar sejumlah kosakata yang berkaitan dengan pendidikan, seperti artikel, convention, declaration, impact, dan lainnya. Pada bagian pertama ini, kita juga belajar mengungkapkan secara lisan arti penting pendidikan bagi anak-anak. Menyangkut struktur kalimat, kita telah belajar apa yang disebut dengan conditional tense yang digunakan untuk mengungkapkan pengandaian atau seandainya. Di sini kita belajar conditional tense tipe 1 dengan tambahan informasi menyangkut conditional tense tipe 2 dan conditional tense tipe 3.
Pada bagian kedua, kita belajar tentang compulsory education atau wajib belajar melalui bacaan yang berjudul Education and Literacy in Indonesia. Pada bagian kedua ini, kita juga telah belajar passive voice atau kalimat pasif dengan bentuk kata kerja to be plus kata kerja bentuk ketiga. Pada bagian ketiga, melalui bacaan yang berjudul learning, kita belajar tentang apa itu belajar. Untuk memahami bacaannya, kita bersama-sama telah belajar bagaimana menganalisis kalimat agar mudah dalam memahaminya. Pada bagian ini, kita telah belajar menulis karangan sederhana tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak.